Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian tahu tidak bahwa kinerja karyawan itu berhubungan erat dengan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasakan puas dalam pekerjaannya, mereka cenderung lebih peduli dengan kualitas pekerjaan mereka dan lebih berkomitmen pada organisasi serta memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi dan secara umum akan lebih produktif. Nah, kami dari kelompok 1 di sini akan membahas nih apa itu kepuasan kerja, 3 komponen kepuasan kerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Definisi sikap dan kepuasan kerja. Pengertian sikap. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap juga dapat diartikan sebagai tanggapan atau respons yang mengandung komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Sikap juga didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki seseorang tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Selanjutnya, pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu efektivitas atau respon emosional terhadap aspek pekerjaan. Dengan kepuasan kerja yang tinggi pada setiap diri karyawan akan mendorong para karyawan untuk memberikan kinerja yang baik pada organisasi. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini terlihat dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kemantapan psikologis dan pada akhirnya akan mengalami frustasi. 3 komponen sikap. Terdapat 3 komponen penting yang membentuk sikap, yaitu yang pertama cognitively based attitude atau komponen kognitif, yang kedua affectively based attitude atau komponen afektif, yang ketiga behaviorally based attitude atau komponen konatif. Cognitively based attitude atau komponen kognitif. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Sikap dapat berasal dari keyakinan seseorang mengenai karakteristik dari objek sikap. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang, kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan. Contohnya, jika Anda mempertimbangkan sikap Anda terhadap suatu objek seperti air purifier dengan melihat fakta-fakta mengenai objek tersebut, sikap Anda terhadap air purifier dapat terbentuk dari keyakinan Anda tentang manfaat objektif dari merek tertentu, seperti seberapa baik merek tersebut dapat menyedot kotoran, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli air purifier tersebut. Berikutnya, affectively based attitude atau komponen afektif. Komponen afektif dapat berasal dari perasaan dan values yang dimiliki seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, jika komponen afektif tidak berasal dari pemeriksaan akan fakta tentang seseorang, objek, atau ide yang dievaluasi, mereka dapat berasal dari berbagai sumber, seperti value yang dimiliki seseorang, seperti agama dan keyakinan moral. Selain perasaan dan value, sumber lainnya yang mendasari komponen afektif terdapat reaksi sensori dan reaksi estetis. Salah satu contoh dari komponen afektif seperti apabila Anda menyukai suatu tas dengan alasan karena Anda menyukai tas tersebut terlepas dari fungsi utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Anda dapat terbentuk condong dari perasaan yang Anda rasakan terhadap tas tersebut dibandingkan fakta objektif yang ada mengenai tas tersebut. Selanjutnya, behaviorally based attitude atau komponen konatif. Komponen konatif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Sikap juga dapat berasal dari observasi akan bagaimana seseorang berperilaku terhadap suatu objek.
Contohnya, apabila Anda bertanya ke teman Anda tentang seberapa suka dirinya berolahraga, dan jika dia menjawab bahwa dia suka berolahraga karena dia merasa selalu pergi berlari atau ke gym untuk berolahraga, dapat dikatakan ia memiliki behaviorally based attitude. Hal itu karena dia bersikap lebih condong didasarkan pada observasi akan perilakunya daripada kognisi atau perasaannya dari berolahraga. Selanjutnya kita masuk ke teori kepuasan kerja. Robbins dan Judge menyatakan bahwa kepuasan kerja mengacu pada sikap individu secara total terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Begitu juga dengan yang tidak puas dengan pekerjaannya, maka memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan tersebut. Nah, sebagai sekumpulan perasaan, maka kepuasan kerja ini cenderung bersifat dinamis atau mudah berubah-ubah. Untuk teori kepuasan kerja, beberapa di antaranya ada opponent process theory, discrepancy theory, equity theory, two-factor theory, dan need fulfillment theory. Teori yang pertama yaitu opponent process theory. Teori ini dikemukakan oleh Landy. Teori ini menekankan pada upaya seseorang dalam mempertahankan keseimbangan emosionalnya. Artinya, baik kepuasan maupun ketidakpuasan merupakan masalah emosional. Rasa kepuasan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana penghayatan emosionalnya terhadap situasi yang dihadapi. Nah, jadi apabila situasi yang dihadapi dapat memberikan keseimbangan emosional bagi seseorang, maka orang tersebut akan merasa puas. Namun apabila situasi tersebut menimbulkan ketidakstabilan secara emosional, maka orang tersebut akan merasa tidak puas. Yang kedua ada discrepancy theory, dikemukakan oleh Porter, yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah selisih dari sesuatu yang seharusnya ada atau harapan dengan sesuatu yang sesungguhnya ada atau fakta. Jadi teori ini menekankan bahwa seseorang akan merasa terpuaskan apabila kondisi faktual sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Semakin sesuai antara kondisi faktual dengan kondisi yang diinginkan, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasannya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada equity theory atau teori keadilan. Teori ini menjelaskan bahwa individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari pekerjaan mereka. Aspek tersebut misalnya gaji atau upah, rekan kerja, dan supervisi. Implikasi dari teori ini adalah pekerja akan menyesuaikan kontribusinya sesuai dengan tingkat kepuasan dan keadilan yang diperolehnya. Di teori ini juga membahas komponen input, outcome, dan comparison person. Input adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan pegawai seperti upah, bonus, dan sebagainya. Dan comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama atau yang berbeda atau dirinya sendiri dalam pekerjaannya. Teori selanjutnya yaitu two-factor theory. Menurut teori ini, karakteristik kerja dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Kategori pertama disebut dissatisfiers atau hygiene factors, dan kelompok kedua disebut satisfiers atau motivator factors. Kehadiran faktor motivator ini akan menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor motivator ini dapat ditemukan di dalam pekerjaan itu sendiri, contohnya prestasi kerja, pengakuan, sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan peluang untuk pertumbuhan. Menurut Herzberg, ketidakhadiran faktor motivator ini tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan yang berarti, namun adanya faktor motivator akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi karyawannya. Sedangkan untuk faktor hygiene, tidak adanya faktor hygiene akan menyebabkan karyawan bekerja kurang keras. Ketidakhadiran faktor hygiene ini juga akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerjaannya. Contoh faktor hygiene diantaranya seperti kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, hubungan dengan kolega, tempat kerja fisik, serta hubungan antara atasan dan bawahan. Namun, adanya faktor hygiene juga tidak banyak berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi karyawannya. Yang terakhir, teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Jadi makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, maka makin puas pula pegawai tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja terkait dengan psikologi seorang karyawan. Karyawan yang bahagia dan puas di suatu pekerjaan selalu termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Di sisi lain, karyawan yang tidak puas akan menjadi lesu,
melakukan kesalahan, dan menjadi beban bagi perusahaan. Maka dari itu, ada faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan kerja ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompensasi dan kondisi kerja. Salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Seorang karyawan dengan gaji yang baik, bonus serta perawatan kesehatan dan lain-lainnya akan lebih bahagia dan puas dengan pekerjaannya dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dengan fasilitas yang sama. Lingkungan tempat kerja yang sehat juga menambah nilai bagi seorang karyawan. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Setiap individu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyisakan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Kepuasan kerja bagi karyawan seringkali juga disebabkan oleh kebijakan keseimbangan hidup dan kerja, atau work-life balance yang baik, yang memastikan bahwa karyawan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di samping melakukan pekerjaannya. Dengan keseimbangan hidup dan kerja yang baik, kualitas hidup karyawan dapat ditingkatkan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi seorang karyawan. Yang ketiga, dihormati dan diakui. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka. Seorang karyawan tentunya akan semakin termotivasi apabila diberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Karenanya, pengakuan merupakan salah satu faktor kepuasan kerja. Yang keempat, keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar yang sedang bergejolak, itu akan memberi kepercayaan yang sangat besar. Keamanan kerja adalah salah satu alasan utama kepuasan bagi karyawan. Yang kelima, tantangan. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru, dan lain sebagainya dapat membantu peningkatan kepuasan kerja karyawan. Yang keenam, pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan memberikan peran pekerjaan yang lebih baru, tentunya juga akan meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan tersebut tahu bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan dalam karirnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kepuasan kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.